Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Deliar Abror, NIM 201105010020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periode pertengahan. Yang pertama itu pada masa kemunduran, yang kedua masa 3 kerajaan besar, dan yang keempat periode modern. Nah, yang pertama itu masa kemunduran itu sejak tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini mengalami kemunduran dalam dunia Islam, dan di dalam dunia Islam itu disintegrasi di dunia Islam itu meningkat. Pada zaman ini pula terjadi kehancuran khalifah secara formal dan tidak ada lagi khalifah di seluruh umat sebagai lambing persatuan, dan ini berlaku sampai ke kerajaan Utsmani. Dan bagiannya yang merupakan pusat dunia Islam jatuh ke tangan non-Islam untuk beberapa waktu. Dan terlebih dari itu, Islam itu hilang dari Spanyol. Perbedaan antara kaum Sunni dan kaum Syiah menjadi berambah nyata. Demikian pula antara Arab dan Persia. Dunia Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian Arab, Irak, suku Palestina, Meir, Afrika Utara, dan India, dan Sudan dengan Mesir sebagai pusatnya. Dan sebagian Persia itu terdiri dari daerah Balkan, Turki, Persia, dan India. Terus tarikat-tarikat bertambah mendalam dan melukis di dunia Islam. Perhatian pada ilmu-ilmu pengetahuan, sedikit ke daerah Balkan. Islam dibawa oleh Utsman, kepala suku bangsa Turki yang menetap di Asia Kecil. Nah, terus Sultan Bayazid itu memperluas daerah kekuasaan kerajaan Utsmani di Eropa dengan menaklukkan sebagian dari Yunani dan daerah-daerah Eropa Timur sampai perbatasan Hungaria, kemudian oleh Sultan Murad II, sehingga kekuasaan kerajaan Utsmani ke Albania mengalami kemajuan yang dibuat oleh sultan-sultan yang datang sesudahnya. Dan yang kedua itu adalah masa 3 kerajaan besar. Yang pertama fase kemajuan. Nah, pada fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam kedua. Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani yang ada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Dan yang kedua yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran itu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Kerajaan Utsmani itu tidak lagi mempunyai sultan-sultan kenamaan. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemunduran pada abad ke-17 Masehi. Nah, pada masa ini kekuatan militer dan politik umat Islam menurun. Dagang dan ekonomi umat Islam juga ikut menurun dengan hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat. Pada masa ini Eropa dengan kekayaan yang dibuat atau yang diangkut dari Amerika, laba yang timbul dari dagang langsung dengan timur
jauh bertambah, kaya dan maju. Yang kekuatannya bertambah besar ke dunia yang Islam yang didukung. Makin lama itu makin bertambah. Akhirnya pada tahun 1798 Napoleon menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam terpenting. Nah, yang terakhir itu periode modern. Periode modern ini merupakan kebangkitan dari umat Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1901 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kedudukan atau kemunduran umat Islam di samping kemajuan akan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk pengembalian balance of power yang telah membahayakan Islam. Kontak yang Islam dengan Barat itu sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam Barat periode klasik, sehingga Islam sedang dalam kegiatan dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Dan sekarang Islam ingin belajar dari Barat. Dengan demikian timbullah apa yang dimaksud pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemula-pemula Islam mulai memikirkan bagaimana cara membuat Islam lebih maju. Ide-ide baru pun muncul dengan diperkenalkan Napoleon di Mesir. Yang pertama adalah sistem negara republik yang kepala negara dipilih untuk jangka waktu tertentu. Kedua yaitu bersamaan, dan terakhir kebangsaan. Dan untuk sekian, mohon maaf apabila ada salah, soalnya ini videonya masih dadakan. Saya masih ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.